Halo semua, kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester muatan bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD semester 1. Soal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A adalah soal pilihan ganda, bagian B adalah soal isian, dan bagian C adalah soal uraian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian A ya, yaitu soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Bahasa yang digunakan dalam mengampanyekan poster sebaiknya titik-titik. A. Santun dan cepat. B. Cepat dan kurang santun. C. Kurang santun dan lambat. D. Santun dan tidak terlalu cepat. Ya, jawabannya adalah santun dan tidak terlalu cepat. Soal nomor 2. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut titik-titik. A. Latar cerita. B. Watak tokoh. C. Gagasan pokok. D. Gagasan pendukung. Ya, jawabannya adalah C. Gagasan pokok. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan langkah-langkah penggunaan kipas angin adalah titik-titik. A. Hubungkan kabel kipas angin ke stop kontak. B. Cabutlah kabel stop kontak saat kipas tidak digunakan. C. Masukkan benda ke dalam kipas angin yang sedang diputar. D. Tekanlah tombol kipas angin sesuai dengan kecepatan putaran yang diinginkan. Ya, di sini yang dicari adalah yang bukan langkah-langkah penggunaan kipas angin ya. Jadi jawabannya adalah C. Masukkan benda ke dalam kipas yang sedang diputar. Soal nomor 4. Cerita yang berisikan kejadian fiktif dan diceritakan secara turun-temurun disebut A. Puisi. B. Dongeng. C. Peta pikiran. D. Cerpen. Ya, jawabannya adalah B. Dongeng. Cerita fiktif atau kejadian fiktif itu adalah kejadian yang tidak nyata. Soal nomor 5. Kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan waktu adalah titik-titik. A. Mengapa. B. Siapa. C. Kapan. D. Di mana. Ya, jawabannya adalah C. Kapan. Soal nomor 6. Kita akan baca bacaannya terlebih dahulu. Pak Sardi mempunyai banyak pegawai yang membantunya dalam memelihara ternak. Ada pegawai yang bernama Pak Arjo. Ia bertugas memberi makan. Ada juga pegawai yang bernama Pak Jaya. Ia bertugas membersihkan kandang ayam. Pak Arjo dan Pak Jaya termasuk pegawai yang rajin. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah A. Pak Sardi, B. Pak Arjo, C. Pak Jaya, D. Ayam. Ya, jawabannya adalah A. Pak Sardi. Soal nomor 7. Informasi yang secara langsung ada di dalam teks disebut informasi. A. Penting. B. Akurat. C. Tersurat. D. Tersirat. Ya, jawabannya adalah C. Tersurat. Soal nomor 8. Kita akan baca bacaannya terlebih dahulu untuk soal nomor 8. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Latar cerita dongeng tersebut adalah titik-titik. A. Hutan. B. Sungai. C. Desa. D. Ladang. Latar adalah tempat kejadian cerita, yaitu di sebuah hutan. Ya, jawabannya adalah A. Hutan. Soal nomor 9. Kita akan baca dulu bacaannya. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan nasional. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Petrus Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat.
Informasi yang tersirat berdasarkan teks bacaan tersebut adalah titik-titik. A. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Sahab. B. Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman, Sumatera Barat. C. Nama orang tua Tuanku Imam Bonjol. D. Nama panggilan ketika remaja Tuanku Imam Bonjol adalah Peto Syarif. Informasi yang tersirat adalah informasi yang tidak ada di bacaan. Berarti jawabannya adalah C. Nama orang tua Tuanku Imam Bonjol. Soal selanjutnya adalah soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 dan 11, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu ya. Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk menjadi raja, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Beliau adalah raja yang bijaksana dan perhatian kepada rakyatnya. Selain menjadi kerajaan maritim, Majapahit juga menjadi kerajaan agraris. Artinya, sebagian besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Pertanyaan nomor 10, berdasarkan bacaan tersebut, Raja Hayam Wuruk adalah raja kerajaan Majapahit yang ke A1, B2, C3, D4. Ya, jawabannya adalah 4. Sesuai di bacaan pada kalimat yang pertama, yaitu Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Jadi, jawabannya adalah D4. Soal nomor 11, berdasarkan bacaan tersebut, bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris. Artinya, titik-titik. A. Sebagian besar rakyat hidup dengan mencari ikan. B. Sebagian besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. C. Sebagian besar rakyat hidup dengan berdagang. D. Sebagian besar rakyat hidup dengan berjualan. Jawabannya adalah B. Sebagian besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Ini jawaban sesuai dengan kalimat yang terakhir pada bacaan ini. Bahwa kerajaan agraris artinya sebagian besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Soal nomor 12. Hal yang tidak perlu dilakukan untuk mempresentasikan isi teks dengan baik adalah titik-titik. A. Lakukan dengan percaya diri. B. Gunakan kalimat yang singkat. C. Gunakan kalimat yang panjang. D. Gunakan bahasa yang jelas. Di sini adalah yang tidak perlu. Berarti jawabannya adalah C. Gunakan kalimat yang panjang. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang yang sedang naik sepeda. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut adalah titik-titik. A. Penggunaan sepeda dapat menambah polusi udara. B. Untuk jarak yang dekat sebaiknya menggunakan mobil. C. Kendaraan bermotor sebaiknya digunakan kemanapun kita pergi. D. Bersepeda dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Ya, yang cocok adalah D. Bersepeda dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Soal nomor 14. Seorang kancil yang sombong karena kemampuan berlarinya dan mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura pun menerima ajakan kancil. Keesokan paginya, keduanya menuju kawasan hutan tempat lomba lari. Sesuai dengan perkiraan si kancil, ia berhasil lari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang. Namun, ketika kancil mendekati garis finish, ia memutuskan untuk istirahat di bawah pohon rindang. Karena beranggapan bahwa lawannya itu masih sangat lama tiba, sampai akhirnya si kancil tertidur pulas dan tidak menyadari bahwa kura-kura telah lebih dulu sampai pada garis finish. Pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut adalah titik-titik. A. Tidak boleh sombong. B. Merendahkan orang lain. C. Anggaplah dirimu paling hebat. D. Tidur pulas di bawah pohon. Ya, jawabannya adalah A. Tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong seperti kancil. Seperti pada kalimat yang pertama pada bacaan ini. Soal nomor 15. Membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut sebagai kegiatan titik-titik. A. Mendengarkan cerita.
B. Meringkas cerita, C. Membaca dalam hati, D. Membaca bersuara. Ya, jawabannya adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu adalah membaca tanpa suara. Soal nomor 16. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu titik-titik. A. Membaca teks dengan keras. B. Membaca teks sebagian saja. C. Membaca teks secara cepat. D. Memahami isi teks dengan baik. Ya, jawabannya adalah D. Memahami isi teks dengan baik. Soal nomor 17. Informasi dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat yang titik-titik. A. Acak. B. Susah dipahami. C. Berbelit-belit. D. Jelas dan mudah dipahami. Jawabannya adalah D. Jelas dan mudah dipahami. Soal nomor 18, cara penyajian teks berupa rangkuman inti cerita yang ditulis dalam bentuk diagram disebut titik-titik. A. Dongeng, B. Puisi, C. Peta pikiran, D. Kesimpulan. Ya, jawabannya adalah C. Peta pikiran. Untuk soal nomor 19 dan 20, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone, yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Pertanyaan nomor 19, berdasarkan bacaan tersebut, Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan titik-titik. A. Bone, B. Gua Talo, C. Toraja, D. Ternate. Ya, jawabannya adalah Gua Talo. Seperti pada kalimat pertama pada bacaan. Jawabannya adalah B. Gua Talo. Pertanyaan nomor 20. Berdasarkan bacaan tersebut, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan titik-titik. A. Penguasa atas 72 pulau, B. Ayam jantan dari timur, C. Sabrang Lor, D. Wali Songo. Ya, jawabannya adalah ayam jantan dari timur. Sesuai dengan kalimat kedua pada bacaan. Soal bagian A, pilihan ganda sudah selesai. Kita masuk ke soal bagian B, yaitu soal isian. Soal nomor 1. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut, ya, jawabannya adalah wawancara. Jawabannya adalah wawancara. Kegiatan tanya jawab. Soal nomor 2. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan, ya, tempat. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Soal nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Janganlah berbuat curang dan merendahkan orang lain. Kalimat tersebut merupakan contoh unsur cerita, ya, unsur cerita pesan moral. Jawabannya adalah pesan moral atau nasihat. Soal nomor 4, hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Soal nomor 5, jika kamu ingin mengetahui informasi tentang pertanian, maka sumber informasi yang dapat kamu peroleh berasal dari, ya, petani. Jawabannya adalah petani. Soal nomor 6. Bacalah teks bacaan berikut ini. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Ia pun bertanya pada Loreng, si harimau,
Di manakah pohon tempat tinggalku? Berdasarkan cerita tersebut, tokoh utamanya adalah lalang. Lalang ini adalah seekor burung elang. Jawabannya adalah lalang. Soal nomor 7, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu. Seruling merupakan alat musik yang tergolong dalam alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang biasa digunakan mengiringi harmoni. Alat musik harmonis biasanya untuk mengiringi alat-alat harmonis. Hal ini bertujuan agar musik yang dihasilkan indah dan berkualitas. Gagasan pokok pada bacaan tersebut terdapat pada kalimat pertama. Soal nomor 8. Untuk mendapatkan semua informasi penting, kita perlu membaca sebuah teks dengan saksama. Soal nomor 9. Di dalam sebuah cerita, biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut dengan konflik. Soal nomor 10, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat hari ini sangat cerah," tanya belalang. "Ayo kita nikmati hidup kita." "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin," kata si semut. "Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama," kata belalang. "Lihat banyak sekali makanan saat ini tidak akan habis." Tapi semut tidak mempedulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Berdasarkan cerita tersebut, sifat dari tokoh belalang adalah pemalas. Soal bagian B sudah selesai. Sekarang lanjut ke soal bagian C, yaitu soal uraian. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Tuliskan 2 informasi tentang tokoh tersebut. Ini adalah gambar R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Informasi dari Raden Ajeng Kartini adalah R.A. Kartini adalah pahlawan perjuangan hak perempuan Indonesia. Dan yang kedua, R.A. Kartini mendirikan sekolah Kartini. Ya, bisa juga setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ya, ini adalah informasi yang berhubungan dengan Kartini. Soal nomor 2, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu. Mulawarman merupakan raja kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Mulawarman dianggap raja terbesar kerajaan Kutai karena di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Rakyat hidup makmur, sejahtera, dan tentram di bawah kekuasaan Raja Mulawarman. Beliau pernah menyumbangkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Pertanyaannya, buatlah 2 pertanyaan berdasarkan informasi penting yang ditemukan pada teks bacaan tersebut. Ya. Pertanyaan yang pertama, di mana Mulawarman
menjadi raja? Ya, jawabannya adalah di Kerajaan Kutai. Nah, seperti pada kalimat yang pertama di sini, bahwa Mulawarman merupakan raja di Kerajaan Kutai. Kemudian, siapa raja terbesar di Kerajaan Kutai? Ya, jawabannya adalah Mulawarman. Pada kalimat yang ketiga di sini, Mulawarman dianggap raja terbesar Kerajaan Kutai. Ya, ini adalah contoh pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Soal nomor 3, tuliskan 4 unsur di dalam cerita dongeng. Jawabannya adalah tokoh, kemudian alur, kemudian sifat atau watak, kemudian latar, dan pesan. Nah, jawabannya tokoh, alur, kemudian sifat atau watak, latar, dan pesan. Ya, ini jawabannya tadi. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Perhatikan teks bacaan berikut, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Ya, untuk gagasan pokok yaitu yang kalimat pertama di sini. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Ini gagasan pokoknya. Kemudian untuk gagasan pendukung yaitu bisa diambil dari kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat. Ya, seperti ini. Jadi gagasan pendukungnya ini, tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Kemudian setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kemudian air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Ya, ini adalah jawabannya untuk membedakan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian soal nomor 5. Soal uraian nomor 5. Kita akan baca dulu bacaannya. Ada seorang tikus yang menjahili singa dikala sedang menikmati tidur siang. Sontak membuat singa tersebut marah dan ingin memakan sang tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkan kejahilan yang ia perbuat. Merasa kasihan, singa melepaskan tikus. Tikus merasa senang, ia berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa padanya. Lalu pada suatu hari, tikus mendengar suara singa yang mengaum keras. Sang singa ternyata terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Singa memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Dengan sigap, tikus membantu singa keluar dari jaring tersebut dengan menggerogoti jaring sampai terputus. Keduanya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Pertanyaan yang pertama, bagian A. Tuliskan tokoh yang ada pada cerita dongeng tersebut. Ya, tokohnya adalah tikus dan singa. Kemudian, pertanyaan bagian B, tuliskan pesan moral yang ada pada cerita dongeng tersebut. Ya, pesan moralnya adalah tidak boleh jahil. Bisa juga, ingatlah kebaikan orang lain yang sudah kita terima. Ini adalah contoh pesan moral dari bacaan dongeng tikus dan singa. Oke anak-anak, pertanyaan bagian A, bagian B, bagian C sudah kita bahas dan sudah kita jawab. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton, dan
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!